Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk anak-anak Umi? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak Umi, ini adalah materi terakhir, bab terakhir ya. Karena tanggal 10 Juni kita sudah ujian. Mohon maaf kalau selama ini dalam menjelaskan 1 tahun belakangan ini ada kata-kata yang tidak enak. Jadi mohon maaf. Baik anak Umi, untuk ujian materinya tidak jauh dari penjelasan video-video yang sudah Umi buat, materi yang sudah Umi buat. Kemudian dari bahannya juga dari soal MIT kemarin ya, ada sebagian materi dari soal MIT kemarin itu materinya ya. Jadi mudah-mudah ya, dan sisanya lihat aja video-video yang sudah Umi kasih ke anak-anak Umi. Baik anak Umi, hari ini kita akan membahas mengenai mengelola limbah sampah. Ya, ini kalau udah bahas sampah ya, gak habis-habisnya ya anak Umi ya. Lihat, sampah merupakan permasalahan yang harus diatasi karena dapat menimbulkan masalah lingkungan dan mengganggu kesehatan. Nah itu dia. Jadi harus kita atasi segera. Baik, kita akan bahas satu-satu sumber sampah dari mana saja berasal. Kita lihat. Yang pertama berasal dari limbah rumah tangga. Ya, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga berupa sisa makanan, bahan dan peralatan yang sudah tidak dipakai lagi, bahan pembungkus, kertas, plastik dan lain-lainnya ya kan? Tengok tuh, bahan makan kita yang terlalu banyak. Plastik deterjen, kertas, ya kan? Itulah merupakan salah satu limbah sampah dari rumah tangga. Gimana sih cara mengelolanya ya Naomi supaya sampah ini tidak terlalu banyak menumpuk yang membuat masalah di dalam hidup kita? Ya, harus kita kelola. Misalnya tuh kita lihat tuh, di situ ada gelas-gelas yang plastiknya tidak dipakai, bisa buat pot bunga, ya kan? Bisa buat tempat pensil. Plastiknya itu bisa dibuat bunga, ya kan? Bunga dari plastik aso juga bisa dibuat sehingga bermanfaat. Atau kalau sudah ada plastik dari rumah, bawa dari rumah untuk belanja. Nah, itu pernah dibahas tuh kemarin sama ada murid privat. Ya kan, kita bawa aja plastik dari rumah ke Indomaret, ke swalayan, supaya tidak membuang-buang sampah sembarangan. Ya, kita masuk ke sumber berikutnya, tempat perdagangan seperti pasar, kalau kita bilang pajak ya, supermarket, toko, warung. Tuh lihat, pernah datang ke pajak Tapip? Ya kan? Lihat, pernah kan banyak sampah yang dipajak bawah itu. Jadi sampah yang dihasilkan berupa bahan dagangan yang rusak, buah, sayur, kertas, plastik, karton, tuh keranjang-keranjang, itu merupakan salah satu limbah dari tempat perdagangan. Kalau di supermarket yaitu tadi kardus-kardus, plastik-plastik, kertas-kertas yang banyak. Tapi kalau di pajak, kalau di pasar itu
sisa sayur, sisa buah, pokoknya yang tidak berguna lagi, itulah limbah sampah. Sekarang kita masuk ke sampah industri. Lihat, sampah industri itu luar biasa ya. Bisa merusak apa? Merusak udara dengan cerobong asapnya. Kemudian limbahnya dibuang ke sungai, limbahnya dibuang ke tanah. Itu bisa merusak tanah, air, bahkan udara ya Naomi. Kan itu. Jadi nanti suatu saat kelak kan anak Umi yang punya industri, tolong dipikirkan tuh cara pembuangan limbahnya. Dengar cakap Umi nih ya. Jangan dibuat sembarangan tuh limbahnya. Jadi oh iya, dulu ketika belajar PLH kata Umi Afrida, kalau ketika kami menjadi seorang pengusaha mempunyai industri, maka kami harus mengelola limbahnya dengan baik, ya kan? Tuh harus kalian ini kan. Jadi siapa lagi yang melanjutkan industri-industri yang sekarang? Pasti kalian kan. Jadi makanya kalian harus sampai sekarang harus mulai dari sekarang membuat niat kalau menjadi seorang pengusaha yang mempunyai industri, maka harus dijaga limbahnya dengan baik. Jangan sampai mencemari lingkungan sekitar. Oke, kita lihat masuk ke dampak sampah. Jadi dampak sampah untuk kesehatan, ya kan? Itu sangat luar biasa ya. Ada penyakit kolera, demam berdarah, jamur, penyakit yang dapat menyebabkan itu tadi ya Naomi, menyebabkan ya tubuh kita tidak menjadi lebih baik lagi. Jadi kenapa seperti itu ya Naomi? Tumpukan sampah ya Naomi rumah tangga jika dibiarkan mendatangkan tikus, serangga itu apa aja? Lalat, kecoa, lipas, kutu dan lain-lain yang membawa kuman penyakit. Bukan mendatangkan kesehatan, tapi membawa kuman penyakit. Dari sampah itu, kemudian misalnya nih kita contoh lalat saja. Ketika lalat menghinggap di sampah, kemudian dia terbang, terbang menghinggapin makanan kita, ya kan? Jadi anak Umi, lalat itu juga membawa bibit penyakit. Makanya itu tadi kata Rasul, ketika dihinggapin lalat, satu kakinya itu salah satunya racun dan salah satunya adalah penawar. Jadi ketika ada lalat, masukkan misalnya dia hinggap nih di minuman kita nih, masukkan aja kakinya satu lagi. Tapi kalau sudah banyak jangan diminum, cuma lalatnya satu ya, jangan banyak. Kok banyak nggak mungkin diminum lagi, oke? Ingat tuh kata Umi ya. Kemudian dampak untuk lingkungan, itu tadi seperti Umi bilang, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Ya, contoh kalau pencemaran air, salah satu contohnya saja. Ketika kita membuang sampah di got, kemudian terjadi hujan deras, maka yang terjadi? Gotnya nggak bisa berjalan dengan lancar, maka terjadi banjir di sekitar rumah kita, masuklah di rumah kita. Kemudian jadi apa? Jadi tuh korengan kaki kita kan. Kenapa? Sampah yang masuk jorok kuman penyakit ke dalam rumah kita. Kita sendiri yang buat penyakit itu ya Naomi. Maka mulai hari ini kita harus menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dari situ dulu. Nanti kemudian sudah besar, ya kan anak Umi udah menjadi seorang sukses, makanya bisa membuat lingkungan yang asri, ya kan, segar. Baik anak Umi, sekian dari materi kita hari ini. Materi kita sudah selesai. Tolong belajar kembali, diulang-ulang videonya untuk ujian ya. Semangat ya anak Umi, dan Umi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.